Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nurifki, NIM 221106055 dari kelas S1 T106B. Di sini saya akan membahas soal yang diberikan oleh dosen, yaitu yang pertama, hitung reaksi pada tumpuan A dan B gaya-gaya batang pada konstruksi dengan metode titik buhul Ritter. Yang pertama, menghitung reaksi tumpuan pada sigma MB sama dengan 0, RAV 9 dari jarak dari sini sampai sini, 9 dikurangi 6 dikali 6,75 dari jarak sini sampai sini, dan seterusnya. Kemudian RAV 40,5 ditambah 27 ditambah 13,5 dibagi 9 sama dengan 81/9, kemudian hasilnya 9 kN. Atau dengan cara RAV sama dengan RBV sama dengan setengah ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 dan hasilnya 9 kN. Kemudian yang kedua ada titik buhul A. Pada titik buhul A, sumbu S1 ke Y yaitu sin 45 derajat. Kemudian pada sumbu X yaitu cos 45 derajat. Selanjutnya sigma GY sama dengan 0. Gaya yang sejajar dengan Y pada sin 45 arahnya ke atas dan RAV arahnya ke atas. Kalau ke atas itu positif. Jadi RAV ditambah sin 45 sama dengan 0. Kemudian S1 min 9 dibagi setengah 2 kuadrat sama dengan minus 12,73 kN. Karena negatif jadinya tekan. Kalau positif jadinya tarik. Selanjutnya ada sigma Gx sama dengan 0. Di Gx ada S2 arahnya ke kanan. Jadi kalau ke kanan positif. Jadi S2 ditambah S1 cos 45 derajat, S2 sama dengan min S1 cos 45 derajat, S2 min 12,73 dikali setengah kuadrat. S2 sama dengan, dan hasilnya 9 kN. Selanjutnya yang ketiga ada titik buhul D. Pada titik buhul D, S1 dari sini kita menguraikan ke sumbu X, ada S1 cos 45 derajat, kemudian ke cos Y sama dengan sin 45 derajat. Di sini ada sigma Gx sama dengan 0 yang sejajar dengan sumbu X, yaitu cos 45 derajat, dan kemudian ada S4 yang berlawanan arahnya, jadi sin 45 derajat ditambah S4 sama dengan 0, S4 sama dengan minus 12,73 dikali setengah sama dengan hasilnya minus 9 kN. Kemudian ada sigma Gx sama dengan 0, min 1 sin 45 derajat dikurangi S3 sama dengan 0, S3 min S1 sin 45 derajat, kemudian S3 sama dengan minus 12,73 dikali setengah pangkat 2 dan hasilnya 9 kN. Kemudian di titik buhul C,
ada S5 yang ini ditarik ke sumbu Y, ada sin 45 derajat, dan ke sumbu X sama dengan cos 45 derajat. Selanjutnya sigma GY sama dengan 0, yang sejajar dengan sumbu Y ada S3 yaitu sin 45 derajat dan 6 kN, yang searah ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi S3 ditambah S5 sin 45 derajat dikurangi 6 sama dengan 0. S5 sin 45 derajat sama dengan S3 ditambah 6. S5 sama dengan minus S3 ditambah 6 dibagi sin 45 derajat sama dengan minus 9 plus 6 dibagi setengah pangkat 2, dan hasilnya minus 4,2 kN. Kemudian yang kedua ada sigma Gx sama dengan 0, yang sejajar dengan sumbu X ada S6, S5 cos 45 derajat. Jadi minus 2 ditambah S6 ditambah S5 cos 45 derajat sama dengan 0. S6 sama dengan S2 dikurangi S5 cos 45 derajat. Jadi S6 sama dengan 9 dikurangi minus 4,2 dikali setengah pangkat 2, dan hasilnya 12 kN. Ini positif jadinya ditarik. Dan yang terakhir ada titik buhul F. Di titik buhul F ini yang sejajar dengan sumbu Y ada 2 yaitu S7 dan 6 kN. Arahnya berlawanan, ada yang ke atas dan yang ke bawah. Jadinya S7 dikurangi 6 sama dengan 0. S7 sama dengan 6 kN. Dan batang ditarik karena positif. Yang kedua ada sigma Gx sama dengan 0, yang sejajar dengan sumbu X ada S8, kemudian S6. Jadi min S6 ditambah S8 sama dengan 0. Jadi min S8 sama dengan S6. S6 itu ada 12 kN. Jadi hasilnya 12 kN dan ditarik. Kemudian yang terakhir ada grafik daftar gaya batang, dan ini hasilnya. 1 sama dengan 12, 2 sama dengan 8, dan selanjutnya 3 sama dengan 11, 5 sama dengan 9, kemudian 4 sama dengan 10, kemudian 6 sama dengan 8, dan yang tidak mempunyai adalah 7. Dan hasilnya tarik positif, kemudian tekan negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.